Sementara itu, saudara, asisten pelatih Timnas Indonesia terus bergerak untuk membangun kekuatan Timnas jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Asisten Kluivert, Denny Lansat, hadir di Stadion McChrystal Zwolle memantau penampilan Eliano Reinders kala mengalahkan PSV Eindhoven 3-1. Di pertandingan tersebut, Eliano dan kawan-kawan mampu menumbangkan pemuncak klasemen Eredivisie dengan skor 3-1. Asisten pelatih Kluivert, Denny Lansat, menyaksikan langsung penampilan Eliano Reinders saat PEC Zwolle kalahkan PSV Eindhoven. Apakah ini membuka peluang Eliano masuk skuad utama Timnas besutan Patrick Kluivert? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan. Halo Bang Yuke, selamat malam. Selamat malam. Bung Yuke, ini Eliano tampil 90 menit kala ditonton langsung Lansat. Ini apakah menurut Anda membuka peluang Eliano untuk masuk skuad utama Timnas? Ya, saya kira performanya melawan PSV, pimpinan klasemen Liga Belanda, cukup baik ya. Dan ini tentu mengundang perhatian, mengundang impresi yang positif, apalagi kebetulan memang dipantau langsung oleh asisten pelatih Denny Lansat. Mengingat bahwa sebelumnya kan Eliano ini sempat menjadi perbincangan di Indonesia ya, ketika dia kurang mendapatkan kepercayaan dari pelatih sebelumnya. Ternyata di tier 1 Liga Belanda ataupun divisi satunya dia bermain sangat baik, terutama kemarin lawan PSV. Ini tentu memicu potensi yang sebenarnya dia bisa lebih maksimal jika mendapatkan kepercayaan. Nah, saya kira ini momentum yang sangat baik tentunya bagi Eliano untuk menunjukkan kompetensinya dan juga kualitasnya untuk masuk dalam skemanya Patrick Kluivert. Bung Yuke, ini Eliano bermain 90 menit dalam 4 pertandingan terakhir. Ini apakah menurut Anda juga jadi indikasi kualitas seorang Eliano semakin membaik? Iya, sudah barang tentu ya. Ini kan Liga Belanda, apalagi dia main di tier 1 dan dia mendapat kepercayaan secara beruntun. Ini menunjukkan bahwa sekarang performanya sedang meningkat. Tentu ini sebuah insentif yang bagus untuk pelatih baru kita, tim pelatih baru kita untuk melihat bagaimana konsistensi Eliano. Dan saya kira dari sisi posisi memang dia cukup dibutuhkan ya buat skuad Patrick Kluivert, mengingat walaupun dia posisi dominannya adalah bek kanan, tapi dia punya atribut ofensif yang sangat baik, sehingga ini tentu bisa menjadi opsi-opsi baru untuk taktikal pelatih dalam menerapkan strategi di lapangan, mempertimbangkan ataupun juga bagaimana lawan yang akan dihadapinya nanti. Yang terdekat ini kan lawan Australia ya. Pasti ini juga yang sekarang sudah mulai coba dieksplorasi ya, pemain-pemain mana yang kelihatannya bisa masuk dalam skemanya Kluivert, terutama untuk melawan Australia nanti. Dan ini saya kira campaign yang bagus dari Eliano untuk dia mendapatkan spot ya di squad utamanya Patrick Kluivert nanti. Baik Bung Yuke, ini kan Patrick Kluivert, pelatih kita, bilang ini menit bermain akan jadi salah satu acuan agar pemain dapat kesempatan di Timnas. Apakah menurut Anda ini juga strategi yang tepat karena persiapannya minim? Iya, memang tidak banyak pilihan ya, tidak banyak ruang lagi bagi tim pelatih Patrick Kluivert dan kawan-kawan, kecuali mereka melihat lebih dekat lagi bagaimana kesiapan individu-individu pemain timnas kita yang sebagian besar memang kan ada di Eropa, terutama di Belgia dan juga Belanda, sebagian di Copenhagen. Itu kan negara-negara yang dekat ya dengan Belanda. Itu yang memang mereka bisa maksimalkan saat ini. Melihat, kemudian menganalisa kira-kira apa kebutuhan yang diperlukan nanti dari sisi individu pemain untuk masuk skemanya untuk melawan Australia nanti, karena persiapan praktis mungkin hanya 3-4 hari ya menjelang pertandingan lawan Australia. Tidak ada simulasi game, tidak ada friendly match, jadi ini benar-benar memang sangat tricky sekali ya menurut saya. Betul-betul pelatih itu diuji dari analisnya, karena ya kita tahu waktu persiapannya sangat minim sekali. Baik Bung Yuke, ini kan juga ada beberapa pemain Timnas yang juga kurang mendapatkan menit bermain di klubnya, tetapi selama ini merupakan andalan di skuad sebelumnya di bawah asuhan Sintayong. Nah, apakah menurut Anda ini
perubahan-perubahan seperti ini apakah akan menyulitkan timnas untuk beradaptasi atau seperti apa menurut Anda? Iya, betul. Memang ada beberapa pemain yang terutama dari pemain domestik kita ya, yang kurang mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi. Katakanlah seperti Arhan Pratama misalnya, yang justru lebih banyak jam terbangnya itu di tim nasional ya dibanding di klubnya gitu ya. Dia juga kan baru kemarin gabung ke klub Thailand. Terus ada beberapa pemain lagi misalnya seperti Hoki Caraka yang selalu mendapat kepercayaan dari STY. Nah ini pemain-pemain yang sudah barang tentu akan tetap menjadi perhatian buat saya ya tidak ini kan menyangkut selera pelatih juga ya. Tidak selalu pemain-pemain yang selalu bermain reguler itu kemudian serta-merta akan menjadi kualifikasi utama. Tapi kan melihat juga bahwa kebersamaan pemain-pemain ini bersama timnas itu menjadi catatan tersendiri mengingat mereka sudah lama di timnas gitu ya. Itu saya pikir menjadi pertimbangan juga walaupun sekarang posisinya dari nol lagi nih. Jadi pemain-pemain terutama pemain-pemain domestik kita itu harus bisa menarik simpati pelatih ya untuk bisa mendapatkan tempat. Soalnya kalau ibarat ini kayak main dadu ya ini seperti kocok ulang gitu ya. Kecuali kalau pemain-pemain diaspora kita kan memang track record-nya kemudian jam terbangnya gampang untuk dipantau karena mereka bermain reguler ya di Liga Eropa. Tapi kalau yang di kompetisi domestik emang perlu ekstra ya dalam melakukan pemantauan. Jadi perlu juga masukan-masukan ataupun juga referensi-referensi dari pelatih-pelatih domestik ya tentang level fitness mereka. Itu juga perlu komunikasi saya kira antara tim pelatih PT Clivert ini dengan pemain-pemain Indonesia yang bermain di Liga 1 dengan pelatihnya ya. Itu juga perlu saya pikir untuk bisa mendapatkan referensi terkini ya tentang kondisi pemainnya. Baik, Bung Yuki tadi menarik Anda bilang seperti kocok ulang. Tapi apakah menurut Anda memang Patrick Kluivert akan katakanlah melakukan kocok ulang atas formasi yang ada selama ini, mengingat ya pemain-pemain yang kurang dapat menit bermain ini tidak akan dipasang lagi walaupun selama ini jadi andalan? Oh iya, ya saya kira nggak akan ya. Itu kan bahasa diplomasinya Kluivert ya, yang mengatakan bahwa saya akan mengutamakan pemain-pemain yang mendapatkan posisi reguler di klub ya. Dia harus katakan itu memang karena barometernya, benchmarknya adalah performa mereka di kompetisi kan. Main yang bagus kan berasal dari kompetisi yang ketat gitu ya. Nah berangkat dari situ juga tentunya Kluivert akan lebih melihat bagaimana potensi pemain-pemain diaspora yang selama ini menjadi tulang punggung pelatih sebelumnya kan. Jadi itu mengapa Denny Lanzat, Alec Pastur ya, termasuk Kluivert juga sekarang kan sudah kembali ke Belanda. Mereka lebih memprioritaskan dulu ya pemain-pemain diaspora yang mayoritas akan menjadi tulang punggung, baru kemudian dikombinasi dengan potensi-potensi yang ada, yang saya kira juga dia sudah dapatkan referensi ya kalau misalnya dari Marcelino ya, kemudian juga Rizky Ridho, itu kan pemain-pemain domestik yang sudah mendapatkan jam terbang di timnas senior, kemudian juga Yakob Sayuri, tidak sulit sebetulnya. Tinggal dia atur bagaimana skemanya, kira-kira apakah pemain-pemain ini akan kembali diposisikan sebagai starter atau dirotasi. Itu yang saya kira masih misteri ya. Tapi kalau pemain-pemain diaspora, saya kira dia nggak akan banyak melakukan perubahan ya. Mungkin dari sisi style of play-nya yang berubah. Tapi kalau komposisi pemainnya saya kira nggak akan banyak berubah. Karena waktunya sempit sekali untuk bisa mengeksplorasi pemain-pemain yang lain gitu ya. Baik, Bung Yuki, kita kembali ke Eliano ini. Menurut Anda untuk di timnas ini Eliano akan lebih cocok di posisi aslinya selama ini bek kanan atau bisa dicoba menjadi gelandang serang misalnya? Iya, ini menarik ya. Kalau melihat memang dia lebih banyak kalau di klubnya itu bermain di posisi bek kanan ya. Tapi melihat dia punya atribut ofensif yang sangat baik, bukan tidak mungkin dia akan didorong sebagai penyerang sayap ya. Karena dia punya kemampuan untuk penetrasi. Ini kan yang dibutuhkan ya oleh tim Kluivert menurut saya. Karena kita tampil nih di Asia nih yang lebih banyak mengandalkan strength, power, fisik. Jadi kalau Eliano ditempatkan di posisi bek kanan itu melawan melawan penyerang-penyerang dari Australia, Bahrain yang punya postur besar, saya kira ya cukup riskan ya, cukup riskan. Tapi kalau dia ditempatkan sebagai attacking midfield gitu ya, ataupun juga flanker di sisi kanan,
mungkin potensi positifnya akan lebih maksimal menurut saya. Nah, tinggal pilihan-pilihannya apakah dia akan menjadi starter ataukah dia akan menanti giliran gitu ya dari bench. Itu yang opsi-opsi yang saya kira harus dipertimbangkan secara matang. Ya. Baik, Eliano dan juga pemain-pemain yang mendapatkan menit bermain cukup di klubnya ini punya potensi untuk dilirik Patrick Kluivert. Bung Yuke, terima kasih untuk waktunya di Kompas Malam. Ya, sama-sama Vidi.